Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dengan Allah Ta'ala masih bisa ditakdirkan untuk bisa bersama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, dengan harapan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkumpulan yang membawa barokah bagi kita semua, membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga kita semua setelah dalam perkumpulan ini bisa bertambah menjadi lebih baik. Amin. Karena kebaikan itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baik atau tidaknya seseorang itu yang menentukan adalah Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak baik, baiklah dia. Tapi kalau Allah berkehendak dia menjadi orang yang tidak baik, dia jadi Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi kalau disampaikan bisa disampaikan Allah Ta'ala ilahi berkirim madhurah yang berpengiran dari Al-Quran, dari Hadis, bahkan sidik guru ya seri Islam ini itu saja yang ketinggi sahabat Gusti Allah Ta'ala. Makanya Bapak selalu dalam bacaan Fatihah selalu diisi dalam sholat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi melaksanakan ada lobong sombong orang abang mana kiai umpamanya abang ustaz abang orang seroso pangrasa rosong kalau abang gigi ini kegelero. Makanya selalu dalam khutbah wajib orang khutbah Jumat atau khutbah selain ini diawali dengan Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat Allah sebagai raja jika kita iman berislam. Selain nikmat pertemuan atas mungkin yang telah dengan Allah Ta'ala bantu kita semua bisa berkumpul di sini di dalam acara Ikhadi Murneh Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah Murneh. Nah, sehingga kita semua tadi itu ya disambungkan silaturahminya dan banyak sekali manfaat silaturahmi. Nah, boleh pula nengkain toh ini kan pompa orang adalah santri di sederajat dan nikah. Nah, boleh nengkain toh kalau tanah terakhir kayu itu boleh kan bisa dipangsi pasal pak mungkin jadi pangsi bisa kan bunga sekaligus nyelamatin Asrorul Kafi, Sarul Nida. Asrorul Kafi ini kan selain kategorian kan. Maka yang utara berkaitan, parengnya hidayah, selamat sebagainya, parengnya bunga, beri laku selalu berbeda tapi hasil. Mereka terus, sampai pada laku sehara hasil biasa, sebagainya kan. Sepenting kan keberuntungan. Ada orang mangkat ke Mekah, situng oleh majikan fokus. Situ oleh majikan lo bagus. Ini keberuntungan ya. Keberuntungan. Mau dari pengarah pengetero pada terlalu nyaman. Tapi Allah Ta'ala senyaba jika sini kejaran. Makanya orang ini kan paling dari Gusti Allah Ta'ala. Allah kon apa awali dengan doa lalu dilanjutkan dengan usaha. Ya kalau baik orang baca sholawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kanjeng Nabi kan itu pengantar utama agama Islam dan sunnah. Sekaligus pengantar doa juga, penyambung antara Allah di sunnah. Ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pengen dalam berdoa kita awali dengan Fatihah lalu alhamdulillah. Ini kan sholat, Fatihah, sholawat, pas Fatihah, pas sholawat. Lakar selalu nih keagan deh. Khutbah memang sebelum nih losa. Lakar pola nih kan merupakan inti utama dari iman. Iman nih kan beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut pemahaman dari penelitian saya baca, lebih toh. Rukun iman itu kan banyak 6 tangki.
percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada malaikat Allah, percaya pada nabi Allah, percaya pada kitab Allah, percaya pada takdir, percaya pada qada bi qadar, percaya ke kiamat, percaya ke qada bi qadar. Ini intinya percaya pada Kanjeng Nabi. Soalnya sing ibu sedaya niki Kanjeng Nabi. Mong sampean lo percaya pada Gusti Kanjeng Nabi, enem nek kobong kepilo bisa. Sampean percaya pada Allah Ta'ala, jalakan pada Allah Ta'ala, tapi benar dari Kanjeng Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab percaya pada Allah Ta'ala. Leteku tak nganggep Lata wal Uzza wal Manat neka anak Gusti Allah Ta'ala. Malaikat cek orang Kristen. Orang Kristen mereka percaya pada Allah Ta'ala. Malah di Indonesia orang Kristen mereka pangeran Allah. Walaupun tidak dengan lafaz Arab, tapi dengan lafaz bahasa Inggris. Walaupun dimulai protes, Allah itu bahasa Arab. Seharusnya dipakai orang Islam. Kenapa? Karena kitab suci orang Islam itu berbahasa Arab. Kalau orang Kristen, kitab suci aslinya itu bahasa Ibrani. Karena diturunkan di Israel. Seharusnya bukan Allah, tapi Eli. Karena di Injil sendiri, ketika Yesus Kristus itu disalib, dia berdoa, Eli, Eli, lama sabaqtani. Ada itu. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi di dalam orang Ibrani dan dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Eli. Kenapa nggak pakai Eli aja? Kok pakai Allah di Indonesia? Nah, itu kan diprotes. Walaupun mereka kemudian punya jawaban bahwasanya lafaz Allah itu tidak hanya dipakai oleh orang Arab katanya, tapi jumlah tetap bahasa Arab. Bahasa Arab Allah itu. Nah, bagi orang Islam terus kenal Allah Ta'ala. Iblis kenal Allah. Malah paling marifat, malah pimpinan malaikat. Tapi pola kafir, pola masujud dan Nabi Adam Ibrahim Allah Ta'ala. Sama orang. Jadi kan, orang Kristen kenal Allah, orang Yahudi kenal Allah. Tapi pola tak lebat sisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, maka betul agama. Nah, lo bisa terima di Allah Ta'ala. Pola inna dina indallahil Islam. Sedangkan dalam Islam terakhir abdi ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bisa ya, tahu ada banyak macam solat, wajah dengan Nabi Muhammad SAW. Lo bisa sekelang kong kulo bisa menjadi kecuali yang dengan cara maju sholawat kan itu tidak bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan jangan sampai ngeremehin sholawat. Tahu ada banyak macam sholawat tidak bisa Kanjeng. Tapi beda tak enak. Lo yang berlebih-lebihan iya. Kanjeng Nabi neka, Allah Ta'ala kan kalau sebut lagi dalam Al-Quran. Apa? Maka nama Muhammadin angga ahadin dari jalikum lah kan. Kanjeng Nabi Muhammad neka bende bapang salah satu sampai maksudnya orang laki. Polanya takut mungkin Nabi itu orang laki sempat. Nabi Isa ini kan padahal Nabi Isa ini kalau teman nyuruh umat nyumpah, sempat umatnya. Makanya Nabi selalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kan, jadi kalau yang terlalu kudus sedang-sedang saja dalam pengertian secara tasawuf dikelain boleh bahasa tentang tasawuf. Cuma secara awam tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi itu melarang. Makanya orang Wahabi mengucap tidak boleh menggunakan lafaz sayyidina. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda wala tusayyidni, jangan kau menyebut sayyid kepada saya. Tapi dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad menyebutkan ana sayyidu waladi adnan. Jadi kan, oleh nyebut Sayyidina, oleh Kanjeng Nabi Toman adaku anak Sayyidu waladiana. Tapi dalam satu waktu Kanjeng Nabi waladu Sayyidri, jangan kau sebut saya Sayyid. Kenapa? Bedanya kan, orang Kanjeng Nabi rendah hati. Orang Kanjeng Nabi tidak menyombongkan diri. Malah ada orang kafir masuk Islam, kengkolanya Kanjeng Nabi neka tidak mengeksploitasi kematian putranya anak Sayyid Ibrahim yang berbarengan dengan gerhana matahari. Nah, mencari kabarnya saking Muhammad dan Nabi palsu. Pasti ketika kau mengucap bahwasanya anak-anaknya Ibrahim, putra Kanjeng Nabi saya Ibrahim nikah tinggal dunia pas matahari gerhana, pasti mengucap polana kematian Ibrahim. Tapi ternyata hanya Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya gerhana ini bukan karena kematian seseorang. Gerhana ini tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dengan kejujurannya akhirnya orang yang masuk Islam. Orang enggak kebenaran yang mengatakan. Untuk kita selakar ngaji.
Silakan ngaji. Iman dengan Nabi nikah merupakan inti utama dari agama Islam. Setelah saya sampai akhir kiai, setelah saya sampai ke ulama, setelah saya sampai akhir kalaban kitab sebuah setelah jadi ke inti pola Rasul kan Nabi Muhammad SAW. Mau orang lo bisa mengimani Gusti Kanjeng Nabi kalaban iman setulus Islamnya dipertanyakan. Misalnya kalau disampaikan. Kalau sampai ini kepada orang yang nyata, iman tepat atau bukan? Anak apa boleh nak? Kalau dulu sampai di akhir-akhir itu dengan Islam. Mulai kita ini doktrin untuk beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi, kenapa kata sampan betul-betul meyakini kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka otosan kalaban ongkos yakin karena melihat kebenarannya atau karena ikut-ikutan kepada bapak ibu? Belum tahu, kecuali sudah diuji. Dan ya kan? Makanya saya kocak pencarian jati diri ini ketepak orang berusaha memahami agamanya. Di saat itulah akan muncul agamanya asli atau tidak. Dan taklid dalam masalah iman itu tidak sah. Nanti orang yang mau iman ikut-ikutan tidak usah. Mungkin gitu. Sepenting itu memantap iman. Mengkulah boleh lambat lah biasa maksudnya mujahadah dalam masalah nikah, berpikir keras dalam masalah nikah dan membandingkan banyak agama. Jadi kalau belajar Konghucu, belajar Buddha, belajar Hindu, belajar termasuk Taoisme, belajar Konfusianisme, belajar seperti itu. Akhirnya mau menemukan kebenaran dari Islam itu. Kebenaran dalam Islam itu memang terwujud dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebenarannya. Maka tidak berlebihan menabi orang ahli sufi tasawuf kemudian mengkultus individukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kayak Muhammad makolak bersama kan ada. Itu kebenarannya memang ketika dipikir secara mendalam maka kasih nikah. Anak apa bola? Orang dari awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas keutusannya. Nomor 2, mulai gini lo teman ngomong nega sebat ya cerakin ilmu pewayangan kalau berbentuk Yudhistira. Yudhistira tretena apa Pandawa sewaktuan lo teman ngomong. Kecuali satu kali. Ketika dalam perang Baratayuda etanya Dorna tentang kematian anak Dorna apa kematianku ternyata anak lo mati semati kecil nyaman apa dia Yudhistira ngomong. Kanjeng Nabi pun tanpa pemancakan. Kanjeng Nabi tidak pernah berbohong sampai oleh gelar Al-Amin. Setuju sahabat, saya mangki Kanjeng Nabi mulai kikene, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, mulai dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lo langsung Islam. Sayyidina Umar Islam tidak berpedang dulu tentang kenangan Kanjeng Nabi ini kan. Lah tapi kan silakan ngancai kata Sayyidina Ali, karena kan ngancai Kanjeng Nabi. Ini kan sepakat Kanjeng Nabi lo teman-teman. Sampai peristiwa pembongkaran Ka'bah Kaisar. Nah, dengan gelaran aminnya akhirnya Kanjeng Nabi kemudian didaulat untuk menentukan Hajar Aswad secara sengate. Saking dipercayanya Kanjeng Nabi. Sampai ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi akan menyampaikan ini kan Kanjeng Nabi ngetes dulu. Hei tang kaum, mengucap bahwasanya beda orang, beda tentara bekalnya, beda kru, apa yang percaya engkau? Aja Allah setuju, termasuk muda, percaya. Orang herilah kalau teman ngomong Muhammad. Dan masalah Kanjeng Nabi, engkau sudah nyampe akhirnya kabar bahwasanya engkau malam Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Aqsa, Mi'raj ke langit. Nah, nih pas pecah orang. Seiman kan Sayyidina Abu Bakar, tidak boleh yang dia, lebih dari juga percaya. Mau Muhammad saya ngucap, iman atau pak. Nah, selain kalau Abu Jahal, coba aja yang tukang seher. Hanya nanti lo teman salah dalam masalah ini. Nah, ini kan nomor 2. Nomor 2, tanda-tanda kenabiannya. Lerama lagi nang kitab Yahudi Nasrani. Sampai ketika Nabi kini ngiring paman, nah, leko cabai pendeta. Saya nyaman pendeta kalau Busairo. Nah, leko cabai. Abu Thalib. Anak penakan header ya. Area andi itu nanti kena pia. Soalnya toju nang kabukan ya. Jong-jongnya mental. Lu udah ngerti? Kayak boleh. Tukar Yahudi apa teh? Nah nih, kikene lebih ada. Padahal kikene umur 1 tahun yang nyereng guys. Nah nih kan, kingod. Nah, tetapi juga bila dia keluar sudah itu. Tepat nih kan. Sampai ketika terjadi
Namanya mana bentrok antara Islam kemudian kanjeng Nabi hijrah. Abu Sufyan ini kan akhirnya jadi metuan kanjeng Nabi di Madinah. Tapi tepatnya itu tepak kafir. Nek entar ke negara luar, saya rajin nek kaisar nampak gitu. Nah, etanya ke panggil, kocang negara dia muncul Nabi. Dia panggil orang-orang dari negara dia. Kok terwatanya, panggil Abu Sufyan, mosong tepak. Si buru perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai. Katanya hakim dari ada sampai ke budi. Orang laki sanya Maria ada mau arif mulai kene. Katanya sampai ada perang apa terus keluar dari negara. Wajib cocok di ramalan sebenarnya cetak Injil. Sebenarnya kitab Injil sebut hakikat diri ya. Nabi terakhir ada muncul lagi bekal ekomoso ya. Sampai pertama itu orang lagi wahyu. Jadi Nabi tempat lagi wahyu pertama ini kan takut acara tidak rajin Siti Khadijah. Rajin Siti Khadijah ini kegeduan sepopo ini ke pendeta Nasrani. Jadi tanya hakim, cerita hakim tuh. Wallahi inna hadan la namus. Ani sedeteng gede Muhammad namus ya. Namusnya otos pengira. Silakan untuk nyampe ke wahyu. Ongkure Muhammad mau tepak. Engkau nyapo hede tepak yusir di kaum engkau senolongi ya. Cepon sepopo nah Siti Khadijah. Jadi soal Arya era malaki nabi terakhir lakar bekal datang kalaban pada yusir di rakyat. Lalu itu tepak aja kok bekal nolongi. Ternyata kalau nyapo artikel yang ada, saya nyaman, saya nyaman pendeta saya, sepopon Nabi, sepopon Siti Khadijah. Ini kan yang hadis Bukhari jelas. Jadi dari ada ciri-ciri kenapa kanjeng Nabi ini lo bisa bantah. Mari coba sampai lebih care. Orang lo kemana sekolah? Lo kemana sekolah? Lah, kau nak ngono deh. Bapak ibu artikel punya ada, ya bukai. Kai tinggal punya juga ya bu paman lakon mana mbak tiba-tiba kalau bisa ngelafalkan Al-Quran sebisa menakjubkan orang sahli syair neng pasar ukat tepatnya ini pasar ukat biasa orang ini ngatu syair ngatu syair cunggan tengah kanjeng Nabi lo teman sekolah lo teman guru tiba-tiba menafalkan Al-Quran Iqra Bismillahirrahmanirrahim Falaqal Islam. Pokok sanayano inilah yang orang dagang syair paling nyaman, paling bagus. Lo bisa ditandingi. Nah, muncul dari gimana? Lo mungkin Pak Bodoh yang kafir jawab itu punya guru. Sahabat kanjeng Nabi Sayyidina Ali kapino nembek bukti ada saksinya kanjeng Nabi guru kawan. Lo nakal kanjeng Nabi di guru pasti terkenalan guru. Tepak nih kene terkenalan guru pasti. Wah, aja dari setan. Mau setan kok nyolong bagus. Anu gue ada jawab, mau setan pasti nyolong ke sumber. Gak mungkin. Wah, ternyata saya kayak pegangan Nabi cocok di kitab sekeluan. Kanjeng Nabi lo teman ajar Injil, lo teman ajar Taurat, atau teman cocok sudah. Sampai jawaban dari Injil Taurat itu ada dalam Quran saja. Lo teman aku, lo teman. So mungkin lo bisa kecuali lakar orang kanjeng Nabi Muhammad SAW di selakar yotos terakhir yakui di Isra bil Isra jadi Abu Sufyan ada lakar raja menglakar secara terjadi ongkuan maka Nabi dia bekal pada tang negara dia berbekal negara tang singgasana. Nah masalah nopo heman Abu Sufyan yang keluar Arafat demam apa tunduk akan Nabi seanyar apa juga ternyata kau menggengsi lo orang dulu. Tapi di Budina rum nekat kuasai di agama Islam, di orang Islam. Kan enggak boleh begitu. Walaupun atang kayak setahun dari ayat. Dan nekat. Betapa kenabian Nabi Muhammad nekat tidak bisa diragukan. Paneka boleh sepaling penting. Sebelum dari Nabi Muhammad, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sahabat kabeh seneng, wah agama Islam sempurna. Sayyidina Abu Bakar tok sedih. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Jawab, engkau ajeling dari ayat dia nama tena kanjeng Nabi. Tok sampai Pak Polwari. Coba, mejepas. Mau lakar benih dari Gusti Allah Ta'ala. Kalau misalnya beda orang nampak lakar kanjeng Nabi ini ke benih Nabi, pulau mungkin pas terjadi ngepas, cerai pas langsung nanti.
Ini kan lo bisa itu. Mungkin ketika dipikir dengan secara mendalam, lah muncul kebenaran Islam. Nah, mau sampai bisa mengkini, kemudian ibu ngajari sampai untuk menemukan keimanan kalau ternyata banyak yang ngereng bapakmu. Nah, kamu bisa muncul berarti iman sampean iman hukum. Dan yang kayak Quran bapak, engkau yang kencang bapak, Allah Taala situ ngaji Nabi Muhammad atau Tosan. Benar. Makanya ada nggak ada iman orang mualaf ini lebih kuat daripada orang seiman Islam dan kikeh. Kalau orang mualaf mereka menemukan kebenaran, baru iman. Mungkin misalkan kan iman kadang mencari kebenaran, tapi tetap pada bisa ada Pak mau jalan Allah itu lagi. Kita masuk makan, kita ngajak dan sampean untuk mengenal keimanan. Kalau berumpah daripada sibuk, ada buat masalah interest. Teman keiman mau kan buka semua, Anies, Prabowo, apa pun lah. Lagi pak geger ngerasa nih wae. Jadi kan, menggula enjoy dalam masalah pilpres apa? Itu politik. Lagi mulai para adunan baru. Oke, nanti kita dukung siapa. Tapi lagi kilo semua. Lain di pilihan telepon sehari sama, kan? Mengisi tak lah kalau anu nanti pilih kan? Mau pilpres ni kan? Semua apa tu sekarang cap. Prabowo situ Anies. Boleh kan ada boleh kan apa? Nang grup kiai dah ni. Kiai ni situng lah dukung Prabowo, dukung Ganjar. Situ kan dukung Prabowo, situ kan dukung Anies. Pala debat situ keluar ke Juben, situ ini kan sampai kocak. Oke, kiai. Ini kan grup itu tak grup kiai. Memang kan grup anak-anak ini. Harus sumber men sampai. Tapi bagi woi. Empon aja ke batu mungkin ini. Saya. Terus mau sampai dukung seseorang, silakan nikah pebagus. Coba juga kiai. Nih pilihannya sampai ini pebagus. Coba nyoba, kini ngoreng, mau nyoba kini ngoreng berarti sampai ngerasa ngoreng, bagus coba ngoreng. Lepas balik ke pangeran, baik masa terbaik, orang tua akin setuju, mau kerja terbaik seperti Indonesia. Perkara pilihan pribadi, udah ini kemungkinan dengan sang lebaran. Nah nih, ngomong lebaran pakai gula pasti jauh aja. Nah nih, ngomong lebaran, tapi ngomong semakin kilo kenapa lebih jauh. Mungkin mau terjadi. Kalau terjadi, mungkin saya lihat pada kondisi darurat pemahaman dan apa. Oke, bisa pecah ini. Bisa pecah. Kalau dari panasnya memang seakan-akan lamun benih pelen ini kecetik awan hujan negara. Tadi benar ini ke dalam mana sekarang. Nah ini mangga, aduh, mereka sedang. Tapi saya ingin Indonesia NU benar-benar lama. Insya Allah lo kira menang. Di NU pasti selalu berusaha menyatukan terus Indonesia ini agar jangan sampai pecah. Dan ini kan kalau berharap lagi bekel sebenarnya dari NU lagi, bekel Ganjar dari NU, bekel Anies dari NU, bekel Prabowo dari NU, melakukan politik. Ini baru aman. NU tidak terkotak-kotak ini kan. Dan ini kan mungkin dihimbau tak situng NU situng bener NU. Kalau dukung, kulen grup NU bengkelannya ke Mosul teman. Karena ke Mosul kulen kita kena kampes tok selok melek. Selok melek Jokowi di Maruf Amin. Dan ini kan kulen kita kena kampes. Lain wow, sing bakar menggunakan mesin NU dan ini kan. Menggunakan mesin NU mungkin tapi sanmare. Kita lebih perannya ke yang baru. Nah, apa peran? Coba selama 5 tahun pemerintahan Jokowi semakin peran ke Maruf Amin apa? Asare. Sopo. Lain di SBY justru kalah. SBY justru kalah lambat justru kalah medamai apa? Aceh. Febri untuk agar mereka. Makanya wakil presiden ini kan ada di 12 kasih presiden. Terus akhirnya diberi peran tidak masalah. Nah, salah nggak beri peran sekali. Insya Allah orang itu banyak sadar mereka. Apalagi mungkin Jokowi lo bisa jalan boleh kan. Jadi, maksudnya kilian jalan. Soalnya itu opsi yang paling aneh secara politik. Semakin saya waktu dilihat kan aku nanti, dia yang betul kan. Yang betul kan biasanya militan ya kan. Tapi menggula ngolatin saya boleh lah karena apa? Ada pesanan dari almarhum Abah ini kan. Pokok coba pilih PDI. Saya pilih PDI coba pilih. Abah gula lah karena itu. Pokok saya pilih PDI coba pilih. Ajo PKI kapir. Sampai apa dulu teman-teman ini kan. Mungkin mau Cak Soekarno lo terlibat PKI, kan lo tahu cerita. Pasti terlibat ya. Ya teman-teman nama. Anak apa boleh lah.
Senyulik jenderal ajo pengawal Cakrawirawa anding PKI. Anding Soekarno. Pas pampres. Senyulik jenderal pas pampres. Tak mungkin lo terlibat. Jangan abah nih kata. Udah saya beri pelaku sejarah kiri baik. Jadi kan. Tapi dinamika ke depan bapak lah. Nah, sejelas kimong kita lobby saja patah coba pokok. Pemberi beda pilihan. Kan lembaga seni kan beda pilihan. Lo pernah coba. Boleh kilo apa? Kalau lo sekarang lo sepenting apa? Ikatan kita kan lebih kuat daripada ikatan politik. Masalah tadi omku oleh apa katakan? Kalau beri jajan. Pada, makin gula Pak Prabowo tadi oleh apa gula? Oleh kontennya. Oh, opat. Oleh. Makanya akhirnya yang terjadi apa? Kita itu kadang dibenturkan oleh nakah. Nah, makanya dia belajar dari itu. Makanya sebelum gue teman hubungi orang ke Prabowo kan, mereka terus panah bisa, mereka putus kiai untuk aku boleh sekolah. Tapi ke satu punya mah boleh dipakai. Lo bisa belum ngiring politik jadi, udah netral, boleh lo rencak, boleh nasional, udah sampai nanti boleh netral. Lo, anak apa boleh nak? Sebelum kaitannya di bola mereka penjaga gawang, mereka bagian menyerang di gelandang, menyerang satu DPR, di gelandang dengan bagian untuk saya ngatur dan juga, nggak boleh penjaga gawang, mungkin pun mana tidak bisa. Akhirnya nyaman tenang, nyaman kepada umur lo oleh kingakan, oleh kingakan, tapi baik akan. Dan ini kan, kenyamanan kenyamanan konsentrasi berfokus, ngajari santri baik. Nah, mulai jadi kok. Tadi GG Raja sudah hidup boleh, langsung terlibat deh. Paling yang diseret-seret. Saya didukung oleh dia. Mungkin ngapain saya selalu terima. Apa? Prabowo main kecompok tuh, Anies main kecompok tuh, Ganjar main kecompok tuh. Jadi ngapain? Masa ngelarang ngapain? Coba. Nah, kan lo mungkin. Tapi jangan diartikan itu mendukung. Nah, mas mungkin kan pulang mempakasa hingga yang secoba nih kan pulang makanya agak kasar politik kan. Jadi Anies Baswedan, mereka kocak orang Jerman, orang apa? Loh, kenapa orang apa masalah keluarga negaraan? Kainnya lo bisa di pahlawan nasional. Tapi kainnya di pahlawan nasional. Kainnya Abdullah Baswedan, saya nyaman. Anies Rasid enggak kainnya. Kainnya nih kan justru kan ketua Partai Arab Indonesia. Habib, agar ngocak engkau bagian dari Indonesia. Makanya kayaknya bisa jadi pahlawan nasional itu tidak mungkin kecuali orang pribumi. Jadi secara hukum Anies Baswedan itu orang pribumi. Buktinya kayaknya jadi pahlawan nasional. Dan ini kan, mungkin sedang digumbar. Yaman, anti Yaman, ada masalah. Ganjar main dia Habib. Habib Yaman gini ya. Coba. Pendukung anti Yaman, kalau nanti jadi Suriah, usah. Kibas ternegang, ya salah kasmatnya kan anak itu. Kita itu tahu jahatnya politik kan seperti itu. Paling didik susah, ngerasanya orang. Mau ngenten, mungkin fitnah, hoax, dan itu jadinya susah aja. Kan rugi kan? Apalagi anak Isandi mau pak nongol atau tibas tergi, aduh ampun lah. Jangan ketika jalan margin politik. Terus dia. Pakai boleh sering muka TikTok, sering muka Twitter apa. Tapi entah lo amin komen. Paling ngeweng kan aku. Mungkin mendukung lo masalah. Pokok lo saling bercoba. Ini nih. Saling mencoba orang yang satu enggak saling top. Dan semakin lebih Indonesia ini situasi. Paling kesulitan. Jadi pesan bulan dengan masalah politik mereka sudah jalan ini terutama lo usah terlalu baper bawa perasaan. Politik pasti dinamika itu muncul, tapi tidak usah baper. Kita hadapi saja dinamika ini. Yang penting masih dalam koridor konstitusi. Kecuali nanti kalau ada pengkhianatan konstitusi, tidak boleh sampai Anies Baswedan ini muncul wakil dari TNI panas. Dan rawan di kudeta, memuncul wakil dari TNI.
Sepertinya begitu. TNI nunggu sikap Anies Baswedan. Kan ada 3 nama yang dicalonkan, Hovifah, Andika, Serta. Bener aja Pak. Kan Mahfud MD dan Serta. Nah, kita lihat nih kan, mau ngalah Andika, wah kuat ya. Nampak pula Anies ngalah Andika. Kenapa? Benar mengecilkan orang itu. Tapi kekuatan TNI diperlukan untuk mengawasi kecurangan pemilu. Karena TNI itu punya intel sama dengan polisi. Tapi yang jelas antara TNI dan polisi pasti berat. Dalam soal polisi pasti pihak penguasa yang sekarang. Nanti mau taruh mana Anies ngalah TNI atau mengalah orang NU saya beri bawah. Tapi saya orang NU yang ring cepat. Kau coba belum buat. Kan di London kayak gini. Boleh dibilang kan dia mereka. Kan di Lambert yang Amin, jabatannya lebih tinggi dari wakil presiden. Itu Surya PB. Makin selemnya dah. Engkau lah karena kehilangan rasa hormat. Dak iya. Benar ke Ma'ruf tadi Pak Ma'ruf aja. Dan gelar dia lebih besar. Maka lebih pantas sekali. Dan kan, mungkin aduh lebih baik jagoan lo jauh terlibat sekali. Lah mau ngalah TNI panas persaingannya. Pas Ganjar ngalah Mahfud MD itu panas nih. Tapi kita loh mau Ganjar ngalah wakil dari polisi cuma panas. Tapi ini kan Mandela itu kita selamat itu baik. Kan kalau bisa sudah sampai yakin sedang ngobrol teman-teman dari Malay Nampawawasan terus masuk masalah iman tidak nikah kepada Parina. Hidayah ya Allah. Amin. Disampaikan bisa tetap berindonesia dan bersama Allah sebarkan kita. Apabila tetap berindonesia beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.